Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Dwi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Selamat pagi adik-adik PKBM Negeri 13 Cipinang. Masih semangat untuk belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu Dwi? Sudah sarapan belum? Nah, insya Allah kalian sudah sarapan ya. Dan mari kita awali kegiatan belajar kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, adik-adik, hari ini kita masih berada di modul 6 ya, dengan judul Buku Jendela Ilmu. Nah, kemarin kita sudah belajar di unit 1 tentang pokok pikiran di dalam teks. Nah, masih ingat nggak sih pokok pikiran itu apa? Dan apakah sama ya pokok pikiran dengan gagasan pokok yang kita pelajari saat duduk di bangku kelas 4? Nah, pokok pikiran dan gagasan pokok itu sama ya. Hanya saja kalimatnya saja yang berbeda, tetapi sebenarnya artinya sama ya. Pokok pikiran yaitu masalah atau hal yang dibicarakan di dalam teks ya. Di sini, kalau yang ada di modul, pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi, setiap teks itu dibangun dari beberapa paragraf. Paragraf apa ya? Paragraf itu adalah bagian yang menjorok di dalam teks. Ya, biasanya di dalam teks ini terdiri dari beberapa paragraf dan paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Biasanya paragraf itu dibangun oleh pokok pikiran atau yang disebut dengan gagasan utama dan juga gagasan pokok. Jadi pokok pikiran itu disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ya, jadi banyak ya namanya ya. Kita ulangi lagi ya, pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok, ide utama itu sama ya. Nah, sekarang apa yang harus kita perhatikan ya untuk dapat memahami isi teks atau bacaan yang kita baca? Nah, caranya yang pertama adalah kalian membaca terlebih dahulu dengan saksama teks secara keseluruhan. Jadi kalian baca terlebih dahulu, kalian pahami ya. Kemudian yang kedua adalah catatlah hal-hal penting yang kalian temukan. Jadi mencatat hal-hal penting yang kalian temukan. Hal-hal penting itu bisa kita temukan melalui gagasan pokok atau pokok pikiran. Biasanya ada di awal atau di akhir tiap paragraf. Kemudian yang ketiga adalah temukan pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf tersebut. Jadi, setiap paragraf ini mengandung satu pokok pikiran. Kalian temukan apakah ada di awal atau di akhir paragraf. Kemudian yang keempat adalah temukan pokok pikiran keseluruhan bacaan. Ya, jadi selain tiap paragraf itu punya pokok pikiran, di dalam wacana atau bacaan atau teks itu terdapat juga pokok pikiran. Gitu ya, ada pokok pikiran setiap paragraf dan ada pokok pikiran dalam keseluruhan dari paragraf ya. Nah, sekarang kita baca contohnya ya. Mari kita membaca teks tentang kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Kita baca secara keseluruhan ya. Kebersihan merupakan salah satu hal terpenting untuk menciptakan kesehatan lingkungan. Kebersihan juga berperan penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan tentram. Tentu saja bila lingkungan yang kumuh akan menjadikan orang-orang enggan berlama-lama untuk berada di lingkungan tersebut. Maka kebersihan adalah harga mutlak untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman, termasuk lingkungan sekolah. Bagaimana mungkin siswa mampu menangkap pelajaran yang disampaikan dengan maksimal bila siswa itu sendiri kurang nyaman berada di kelas karena kotor?
Belum lagi kamar mandi sekolah yang identik dengan bau dan kotor karena perilaku jorok para siswa. Cara menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, yang pertama adalah program sekolah hijau. Ada beberapa cara untuk mewujudkan program sekolah hijau. Di antaranya, yang pertama adalah membangun apotek hidup di sekolah, membuat tempat pembuangan sampah di sekolah, menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis sampah, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler berbasis lingkungan seperti pecinta alam dan sejenisnya, melaksanakan tata tertib kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sekolah mengadakan melaksanakan tata tertib kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah dan juga mengadakan gerakan cinta kebersihan. Yang kedua adalah adiwiyata. Salah satu upaya pemerintah dalam menggugah kesadaran sekolah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah adalah program Adiwiyata. Adiwiyata ini adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. Dengan program ini diharapkan sekolah berlomba untuk bisa memenangkan Adiwiyata nasional sehingga cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah akan dapat terprogram dengan baik. Yang ketiga adalah gerakan menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang pertama, menyapu dan mengepel lantai kelas secara teratur. Menyapu lantai ruang kelas dapat dilakukan ketika sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran selesai, sehingga ruang kelas selalu bersih. Suasana kelas menjadi nyaman untuk belajar. Selain dilakukan oleh regu piket kelas, menyapu dan mengepel lantai ruang kelas juga dapat dilakukan secara bergotong royong seluruh warga kelas. Yang kedua adalah membersihkan meja dan kursi. Membersihkan meja dan kursi perlu dibersihkan secara teratur. Kamu dapat menulis dan membaca dengan nyaman di meja yang bersih. Cara membersihkan meja dan kursi adalah dengan menggunakan kemoceng. Membersihkan meja dan kursi dilakukan rutin setiap hari seperti menyapu ruang kelas. Apabila meja sudah terlalu kotor dan tidak bisa dibersihkan menggunakan alat sederhana, meja dan kursi dapat dibersihkan dengan cara menggunakan air atau dicuci. Maka dari itu, hindarilah perbuatan seperti mencoret meja, menggunakan tip X, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempatnya wajib kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Langsung saja kita singkat ya. Yang keempat adalah menjaga kebersihan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian manfaat dari lingkungan di sekolah yang bersih yaitu menambah semangat siswa dalam belajar, kebersihan menjadi keunggulan sekolah, dan kebersihan dapat melancarkan otak manusia terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Penanaman pohon dan tanaman baik untuk lingkungan. Baik. Nah, tadi adik-adik sudah Ibu singkat ya. Nah, yang Ibu singkat ini adalah bagian dari pokok pikiran. Nah, mari kita cari pokok pikiran tiap paragraf. Nah, paragraf pertama. Kebersihan merupakan salah satu hal terpenting untuk menciptakan kesehatan lingkungan. Kebersihan juga berperan penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan tentram. Tentu saja bila lingkungan yang kumuh akan menjadikan orang untuk menjadi enggan berlama-lama berada di lingkungan tersebut. Nah, ini terdiri dari berapa kalimat? Nah, baik, bagaimana cara kita membedakan kalimat dengan kalimat lain? Cara membedakannya adalah dengan melihat tanda baca. Tanda baca di sini adalah tanda titik ya. Jadi batas kalimat adalah tanda baca, titik, tanda seru, dan juga tanda tanya. Nah, sekarang tanda titiknya ada berapa? Ya, betul, ada 3. Nah, berarti antara lain gagasan pokok atau pokok pikirannya itu antara ada di kalimat ke-1 atau kalimat ketiga. Kita cari mana yang merupakan kalimat utama atau kalimat yang mengandung pokok pikiran.
Apakah di kalimat ke-1 atau kalimat ketiga? Baik, kita bedah ya. Kalimat ke-1, kebersihan merupakan salah satu hal terpenting untuk menciptakan kesehatan lingkungan. Nah, di sini ada kata umum yaitu kebersihan, kesehatan. Bandingkan dengan kalimat ketiga. Tentu saja bila lingkungan yang kumuh akan menjadikan orang menjadi enggan berlama-lama untuk berada di lingkungan tersebut. Nah, ini sudah ada kata tersebut. Tersebut berarti mengacu. Kalau ada kata acuan berarti bukan termasuk pokok pikiran ya, tetapi merupakan kalimat penjelas. Kemudian ada kata hubung, tentu saja. Nah, ini bukan merupakan bagian dari ciri kalimat utama ya, melainkan kalimat penjelas. Kemudian ada kata hubung bila juga. Kemudian ada kata khusus yaitu lingkungan yang kumuh, di mana termasuk ada merupakan kata khusus dari kesehatan lingkungan gitu ya. Nah, berarti sudah ketahuan ya bahwa kalimat utamanya itu ada di kalimat ke-1. Nah, sekarang kita singkat. Bagaimana pokok pikirannya? Pokok pikirannya kita singkat menjadi kebersihan merupakan salah satu hal terpenting untuk menciptakan kesehatan lingkungan. Kita singkat menjadi, kita hilangkan kata apa? Ya, salah satu hal kita hilangkan. Kemudian kebersihan merupakan kebersihan penting untuk menciptakan kesehatan lingkungan. Ya gitu ya, itu adalah pokok pikirannya. Kemudian kita cari pokok pikiran di paragraf kedua. Maka kebersihan adalah harga mutlak untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman, termasuk lingkungan sekolah. Bagaimana mungkin siswa mampu menangkap pelajaran yang disampaikan dengan maksimal bila siswa itu sendiri kurang nyaman berada di lingkungan yang kotor? Belum lagi. Nah, ini sudah ketahuan ya bahwa di kalimat kedua ada kata hubung ya. Di sini ada kata hubung bila ya, ada kata tanya bagaimana ya. Kemudian di kalimat terakhir, kalimat ketiga ini ada kata hubung juga, karena, dan juga belum lagi. Nah, ini berarti termasuk bagian dari kalimat penjelas. Sudah ketahuan ya bahwa kalimat utamanya ada di kalimat ke-1. Berarti pokok pikirannya adalah kebersihan adalah harga mutlak untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman. Ya, gitu ya. Nah, kalau ada perincian, cara-cara, prosedur, nah ini yang ada nomor penomoran, ini mudah sekali ya adik-adik untuk mencari pokok pikirannya. Kita langsung saja stabilokan ya, atau kita garis bawahi judul pada kalimat perincian. Di sini cara menjaga lingkungan sekolah, yaitu pertama program sekolah hijau. Nah, kemudian yang kedua program adiwiyata dan gerakan menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kemudian gerakan menjaga kebersihan kelas dan sekolah antara lain, nah ini sudah ketahuan ya, menyapu dan mengepel lantai, membersihkan meja dan kursi gitu ya. Itu sudah termasuk dari pokok pikiran. Itu ya. Sudah paham adik-adik? Baik, sekarang kamu telah membaca bacaan menjaga kebersihan lingkungan. Dari bacaan tersebut, temukan pokok pikiran masing-masing alinea. Tadi sudah kita cari ya. Tentukan tema bacaan secara keseluruhan. Jadi temanya adalah tentang kebersihan. Ya, mudah sekali bukan? Nah, sekarang kita bagian mengidentifikasi pokok pikiran dalam teks tulis secara lisan, tulis, serta gambar. Langkah mengidentifikasi pokok pikiran. Mengidentifikasi itu apa ya? Mengidentifikasi itu artinya menentukan. Ya, bagaimana menentukan pokok pikiran? Yang pertama, bacalah paragraf tersebut dengan cermat. Yang kedua, jika paragraf tersebut non-fiksi, cermatilah kalimat pertama dan akhir. Ya, tadi sudah Ibu sebutkan ya, sudah Ibu jelaskan ya, antara lain ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Lihat pengembangannya cenderung mengikuti bagian mana. Kita lihat dari kata umum dan kata khususnya serta kata hubung yang dipakai. Kalau ada kata hubung berarti bukan termasuk kalimat utama.
Jika paragraf fiksi, cermatilah setiap paragraf yang ada karena bisa jadi itu adalah paragraf naratif. Kalau paragraf fiksi atau naratif, cerita atau deskripsi berupa penggambaran, maka mencari kalimat utamanya adalah menyebar ya teman-teman. Jadi kalian misalkan biasanya kalau narasi biasanya bukan mencari pokok pikiran melainkan mencari tema ya. Jika kalimatnya sudah ditemukan, silakan ambil ide pokok yang ada di dalamnya. Nah teman-teman, ternyata letak pokok pikiran paragraf, mengapa kita cari di awal dan di akhir? Karena letak pokok pikiran paragraf ya, antara lain ada yang letaknya di awal, di akhir, atau ada juga yang ada di awal dan di akhir. Kalau di awal paragraf itu termasuk paragraf deduktif ya teman-teman, dimana pengembangannya adalah dari umum ke khusus. Kalau di akhir paragraf itu berarti termasuk paragraf induktif karena pengembangannya adalah dari khusus ke umum. Sementara yang ada di awal dan di akhir itu termasuk paragraf campuran. Nah, biasanya paragraf campuran ini mengandung kalimat kesimpulan ya, ada kata jadi, dengan demikian, dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bisa membaca lebih jelas untuk memahami materi ini. Nah, di sini ada contoh pokok pikiran berada di awal dan di akhir. Pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dengan memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal terbesar yang normalnya akan terlewati oleh setiap manusia. Pendidikan adalah bekal untuk mengejar semua yang ditargetkan oleh seseorang dalam kehidupannya, sehingga tanpa pendidikan maka logikanya semua yang diimpikannya akan menjadi sangat sulit untuk dapat diwujudkan. Nah, teman-teman, di sini ada kata maka. Berarti maka ini termasuk kalimat kesimpulan. Ada kata maka, dengan demikian ya. Kemudian jadi itu termasuk paragraf campuran. Sementara di kalimat pertama ini juga ada kata umumnya yaitu pendidikan. Berarti kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Nah, ini bisa kita gabungkan. Pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan ya, di mana di sini ya, pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik sehingga semua yang akan diimpikannya Pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dan juga sebagai bekal untuk mengejar semua yang ditargetkan. Jadi digabung ya. Itu adalah pokok